Selamat malam. Malam, silakan. Salam damai, oke. Silakan Om Madu. Iya, Pastor, terima kasih. Mungkin Untuk apa ya, Pastor ya? Protestan. Katolik, Pastor. Sudah pernah naik juga, Pastor. Oh ya. Oke, saya mau menanyakan terkait dengan apa, Pastor ya, mempertanggungjawabkan iman. Tapi konteksnya seperti ini. Saya pernah mendengar umat Katolik sendiri awam yang apa ya, dalam hal ini ketika ada umat awam yang berbicara tentang iman Katolik, lalu dia bilang bahwa dia lebih percaya kepada pengajaran pastor dalam hal di media sosial, begitulah. Tapi saya sendiri menjadi agak kebingungan, Pastor, karena salah satunya juga saya kan sering berbicara dalam hal itu. Jadi saya menjadi minder lah. Tapi di satu sisi di Roma 14 ayat 12 itu dikatakan bahwa setiap kita itu akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah, gitu kan. Dalam hal itulah, Pastor. Sebenarnya bagaimana? Engkau jangan ambil keliru Roma 14 ayat 12 itu. Itu bukan maksudnya pertanggungjawabkan kau pergi mewartakan, itu berbeda. Tolong baca konteksnya, nanti berbahaya sekali engkau jatuh ambil ayat sembarang nanti. Oke, ya, Pastor. Baca. Ya sebentar, baca dulu. Karena engkau ambil ayat, maka kita harus menafsir ayat itu. Jadi supaya jangan ambil sembarang ayat. Oke. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kenapa? Karena ayat 10, engkau harus menghadap takhta pengadilan Allah sendiri. Mati sendiri. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Seperti itu. Makanya engkau harus bedakan. Untuk mewartakan berbeda dengan ketika engkau harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena itu ada kaitannya kalau engkau ayat itu berarti sambungannya kemana? 2 Korintus 5 ayat 10. Menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sekarang yang tukang hakimi orang, kembali ke Roma 14 tadi. Hanya untuk pesan moral saja. Nona baca dari ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin, banyak orang yang lemah iman. Terimalah dia. Tanpa harus menggosipkan dia, omong buruk tentang dia. Lanjut. yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Untuk Adventis. Lanjut sedikit. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang Antakah dia tidak jatuh, siapakah kita untuk menghakimi dia? Sekarang baru ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua
harus menghadap tahta pengadilan Allah. 12-nya sekarang baru engkau ambil tadi ayat itu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lanjut. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Oke. Waduh. Ya, turunkan saja. Karena mereka di sana dengan musik tidak mungkin dia dengar ya. Turunkan saja, teman-teman. Ya betul. Moderator jangan terus naik. Oke. Jadi ketika engkau ambil ayat itu untuk memposisi dirimu sebagai pewarta, di situ engkau harus lihat baik-baik. Sekarang para awam, kalian punya tugas setelah kalian menerima krisma. Tugasmu apa? Kamen bantu dulu kembali kepada Katekismus 12:85 ayat 58, so, tidak ingat banyak. 1285 mau yang Krisma. Ya. IDC yang kau siapkan 1 Korintus. Tidak tanggung jawaban. 2 Korintus 3:15 yang kudus karena Kristus dalam hati. Kalau tidak 1 Korintus 2 Korintus 3:15. Oke. Katekismus Gereja Katolik nomor 1285. Bersama dengan baptis dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu ditegaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat baptis. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Yang pertama, di situ semakin diapakan dengan gereja, frater? Mereka semakin diapakan dengan gereja? Terikat lebih sempurna. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau. Engkau aktif di lingkungan, engkau aktif di gereja, engkau aktif atau hanya aktif di TikTok? Dua-duanya. Gereja, Pak. Nah, oke. Dua-duanya harus aktif. Yang kedua, di situ dikatakan semakin diwajibkan. Apa itu kata diwajibkan? Pengertian. Oh, Harus. sudah. Kan oke, kita pakai KBBI untuk membantu ya. Jam berapa? Oke, sampai jam 10 ya teman-teman, kami harus keluar. Berarti lagi setengah jam. Semakin diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan iman, membela imanmu dengan perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, teman-teman, penting sekali di situ. Di dalam hierarkis magisterium, nanti kita akan melihat di situ ada 3 struktur hierarkis, yaitu uskup, imam, dan diakon. Diakon. Yang menerima mandat pengajaran, mata rantai pengajaran. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2,
Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang juga cakap mengajar orang lain. Percayakan itu, mata rantai tidak terputuskan dalam konsep magisterium. Karena itu di dalam 2 Timotius yang sama, 3 ayat ke-14, menekankan dengan selalu mengingat magisterium yang mengajarkan itu. Dengan selalu mengingat, magisterium artinya pengajarnya banyak, oke. Jamak dari magister, oke. Dengan selalu mengingat Kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. dengan selalu mengingat siapa yang Mengajar. mengajarkan itu kepadamu. Pertanyaan saya, semua pengajar dalam kekatolikan harus tahu juga siapa yang mengajarkan itu kepadamu. Madu rohani. Ketika engkau membuka room untuk mengajar, pertanyaan saya sebelum itu, siapa yang ajar itu kepadamu? TikTok, Google, ChatGPT? Para imam, pastor. Magisterium pastinya. Penting sekali di situ. Kalau tidak memang rusak. Sedangkan di dalam gerejanya Kristus menetapkan siapa yang jadi pengajar di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Sampai di situ cukup dulu. Cukup, saya butuh 3 hierarkis pertama. Pertama, rasul. Kedua, nabi. Ketiga, pengajar. Supaya ajar sesuai dengan yang Yesus berikan. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Matius 28 ayat 20. Perintah mengajar diterima oleh para rasul, dan para rasul kepada para penerusnya. Ketika Paulus katakan kepada Timotius, teruskan itu kepada orang-orang yang dipercaya, yang dapat mengajar. Karena yang diterima oleh para rasul adalah mandat untuk mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, dalam pengertian ini. Ini penting sekali teman-teman. Jadi dalam hal ini penting sekali kesetiaan kita kepada orang yang dipercayakan untuk mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Katolik yang baik, tolong banyak awam yang berkompeten dengan pengetahuannya itu bisa membagikan pengetahuannya dia. Seperti dalam kasus Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Di mana Aquila dan Priscilla membawa seseorang ke rumahnya untuk diajarkan baik-baik. Tetapi Priscilla dan Aquila adalah teman setianya Paulus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Banyak orang yang mau mengajar. Ukuran yang jauh lebih berat. 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat,
Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau engkau mengajar dan menyesatkan dia yang sudah error, hukuman makin berat. Karena tidak mudah mengajar, bukan rumah mengajar. Kenapa? Karena keselamatan mulai dari apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Keselamatan doktrinal. Kalau kau ajar dan buat orang tambah jauh dari Tuhan Allah, tambah jauh dari kebenaran. Yakobus 3 ayat 1 sudah mengatakan, ketika engkau ingin jadi guru, penghakiman kepada engkau itu jauh lebih berat. Yang mengajar saja berarti ini awam menjadi menghakimi saya jauh lebih berat daripada Allah yang menghakimi. Sedih ya kadang. Karena itu hati-hati. Walaupun engkau punya karunia mengajar, kesetiaan kepada gereja adalah akar dari ketidakterpecahan. Dan ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan. Walaupun di dalam Roma yang sama, engkau ambil 14 tadi, tetapi Roma 12 ayat 6 dan 7, Santo Paulus bilang begini, kita punya banyak karunia, yang mengajarlah. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karena itu gereja menetapkan yang mengajar siapa-siapa. Di dalam eklesiologinya Paulus hebat sekali. Efesus 4 itu eklesiologinya, juga Efesus 2, Efesus 1. Efesus itu eklesiologinya Paulus. Di dalam bab 4 ayat ke-11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, karena itu panggilan untuk semua yang mau mengajar. Yang pertama, ingat Yakobus 3 ayat 1. Janganlah kamu semua ingin jadi guru, karena penghakiman kepada mereka yang menamakan diri pengajaran itu lebih berat. Kenapa? Karena keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Apa yang harus disiapkan oleh seorang yang mau mengajar? Yang pertama, Titus 1 ayat 5.
Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan presbiter-presbiter di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Presbiter-presbiter ini yang ditetapkan ini ayat 9 harus buat apa? Yang berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Apakah engkau sudah mempersiapkan untuk mampu meyakinkan para penentang-penentangmu? Pertanyaan terbesar di sini. Apakah Anda sudah mampu mempertanggungjawabkan, menyiapkan dirimu, memperlengkapi dirimu untuk mempertanggungjawabkan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sewa. Yang kedua, 1 Korintus, engkau sudah siap tadi 1 Korintus 2 Korintus 3 ayat 15, yang kuduskanlah Kristus dalam dirimu. 2 Korintus 3:15. Bahkan sampai pada hari ini. Satu, makanya engkau tadi saya bilang kata kuncinya, kuduskanlah Kristus. Jika pekerjaannya terbakar. Nona, engkau baca apa? 1 Korintus 3:15 kan Pak? Itu 1 Korintus 3:15, 2:15 yang tadi itu. 2:15? Korintus 3:15. Sorry Pater. 2 Korintus 3:15. 1 Korintus 3:15. Iya, 1 Korintus 3:15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita 2 Korintus 3:15. 2 Korintus ya. Saya yang salah. Petrus. Coba 2 Petrus 3:15. Saya yang salah. Saya omong tentang api penyucian lagi. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam semua tulisannya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Madu, engkau sudah bersiap di situ untuk menggunakan perisai firman? Engkau sudah tahu menafsirkan semua? Belum Pater, masih tetap mendengarkan pengajaran para imam, para pastor. Sekarang 1 Petrus 3:15. Persyaratan berikut, miliki apa? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Engkau sudah kuduskan Kristus dalam hatimu? Berupaya terus, Pater.
Kalau pakai standar ini kita tidak akan pernah mengajar. Makanya di situ Paulus bilang, berusahalah menguduskan Kristus. Petrus, maaf. Dalam pengertian ini. Oke, saya pikir hal yang harus kita lihat juga. Banyak awam-awam yang punya kualitas untuk berbagi ya. Banyak. Tetapi saya hanya harapkan bahwa kalian yang mengajar buka room bukan karena gift, bukan karena uang. Karena Paulus sendiri dalam 1 Korintus 9 ayat 18 dia bilang, apakah upahku? Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kalian semua bisa yang tema ini? 2 Korintus 2:17 atau 1 Korintus 2 Korintus 2:17. Dia bilang, aku tidak sama seperti banyak orang. Oke, Ya. sebab 2 Korintus 2. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. ini belum bongkar semua. Karena itu saya pikir para awam Katolik, tolong, maksudnya ada hal-hal yang harus dikonsultasikan. Saya, kalau saya tidak punya kompetensi untuk omong, saya selalu bilang, tanya ke Romo Felix. Ke dalam hukum gereja dan semuanya seperti itu. Oh, tanya ke Pastor Prokimu, karena kalian harus berhubungan dengan ke sana. Dan saya tidak bisa memberikan hak jawab ketika saya tidak punya teritorio pastoral. Makanya pergi ke Pastor Proki. Bawa mereka ke gereja, jangan bawa mereka ke kamu. Jadi persoalan besar, ada yang namanya itu, kalau Spanyol itu enak itu, semua bahasanya. Fenomena yang terjadi bahwa banyak pewarta membawa orang ke dirinya, bukan ke Yesus. Bawalah orang ke Yesus. Karena engkau dan saya berdosa. Jatuh dalam dosa. Tapi banyak Katolik berpikir terlalu sempit. Pergi ke orang, bukan pergi ke Yesus. Saya ini pelita kecil kok. Orang buta yang pegang pelita. Tidak bisa lihat, tapi pelita firman buat kalian lihat jalan yang benar. Sudah kok? Sudah? Sudah jam 10 nih. Sekarang sudah. Maksudnya seperti itu, Madu. Jadi saya pikir untuk Katolik dimanapun berada ya, banyak awam Katolik yang punya pemikiran, punya kualitas penting di sini. Tetapi awam-awam Katolik ini tolong jangan kau pisahkan diri dari magisterium. Ini jadi persoalan. Dan untuk awam-awam Katolik yang suka menghakim, yang bertanggung jawab, maksudnya saya bertanggung jawab pada magisterium yang mempercayakan ini. Kalau besok lusa seorang uskup mengatakan, Daemere jangan mengajar lagi, jangan buka TikTok untuk mengajar. Jangan buka TikTok untuk buka kitab suci. Ya saya harus tunduk. Karena dia mentadbiskan saya dengan memberikan otoritas itu ketika menyerahkan evangelium dan mengatakan ajarkanlah.
Karena itu awam-awam jangan sok-sok tahu. Seolah-olah jadi saya punya magisterium, jadi saya punya uskup, jadi saya punya pimpinan. Dan saya, ambillah saya hak mengajar, tapi saya punya hak mewartakan dalam janji pembaptisan sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imamat umum. Saya punya kewajiban untuk membela iman dalam perkataan dan perbuatan setelah Krisma. Yang saya paling sedih, datang 1000 Protestan depan saya tidak akan pernah kecewa. Tapi datang Katolik untuk menghakimi, itu yang saya jadi kecewa besar. Dan itu Katolik yang meminjamkan roomnya untuk menghakimi orang lain. Kalian itu Katolik yang benar atau tidak? Pinjam kamu punya room tuh untuk buat baik, omong baik, wartakan yang baik, yang benar. Banyak orang yang menantikan siraman rohani daripada kamu hanya main di belakang tusuk orang saja. Kamu punya muka juga tidak kasih tunjuk, pengecut semua yang begini. Oke, jadi awam yang baik. Dia punya dosa pribadi, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kamu. Macam kamu, saya mau kasih orang taruh di neraka atau di surga dalam hidup. Dan Santo Paulus sudah mengatakan, apakah dengan mengatakan yang benar aku akan menjadi musuhmu? Ya kalau saya jadi musuh pendeta ya karena urusan omong kitab suci. Mereka mau marah saja tidak apa. Pendeta Ayub, engkau pikir saya jadi musuhmu kah Pendeta Ayub? Tidak. Ya kalau yang benar ya benar tuh Pendeta Ayub tuh mau bilang apa lagi? Kalau benar ya benar. 4:16. Bapak tua, siap. Silakan baca. Ide saya ini sudah bilang Galatia tidak buka. Oh iya, Galatia Pak. Oh, suruh baca. Apa? Gak usah baca Pater, saya hafal kalau yang itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Tapi Pak, kita tetap mengasihi. Hukum kasih 1 Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih. Tutup dosa dengan mengasihi. Apa lagi? Perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berat berat seperti ini, berat orang Manggarai bilang berat Oke, seperti itu Yang pertama, wartakan kasih apapun yang terjadi. Silakan ada yang mau tambah. Karena saya harus sikat gigi dulu, yang mau keluar sudah nih.
Halo. Pak Madu masih di mute. Pak Madu ngomong gak denger. Pak Madu masih ke mute. Oke, sorry Pater. Sorry Kak. Nggak apa-apa. Terima kasih Pater untuk penjelasannya. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengganjal, tapi karena Pater mau pergi, mungkin lain waktu aja saya tanyakan Pater. Tanya saja. Oh begitu, oke. Penjelasan Pater tadi itu memang sudah bisa saya mengerti Pater, yang terkait dengan awam yang mewartakan juga, yang tentunya saya yakin bahwa semua umat awam ini juga, bukan semua ya, tapi kalau saya perhatikan ada kebanyakan memang masih tetap setia dengan ajaran gereja melalui pengajaran para magisterium. Tetapi terlebih lagi di sini awam, sesama awam ini Pater, yang tidak mendukung bagaimana kaum awam ini pun ikut ambil bagian di dalam membela iman sebagai anggota gereja Katolik. Itu Pater, kaum awam yang tidak mendukung, bahkan mengatakan sok pintarlah, sok mengajari dan sebagainya. Dan dia mengatakan, saya lebih mendengarkan pastor daripada awam sendiri. Ini mungkin yang membuat saya pribadi akhirnya berpikir keras, bagaimana seharusnya kami kaum awam ini dalam mempertahankan atau paling tidak membela iman kami dalam gereja Katolik. Karena yang kami hadapi itu awam Katoliknya sendiri, Pater, begitu. Prinsip dasar engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Yo, ini nih. Kau bawa. Ya, prinsip dasar tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau pakai prinsip menyenangkan semua orang, memang kita rusak semua nanti. Oke, saya pikir ini yang penting ya, teman-teman. Yang harus kita buat ya, saling membagi dalam pengertian ini adalah berpartisipasi. Gereja itu dulu, konsep gereja berubah dari yang struktur piramid kepada berjalan bersama ya. Ini yang penting ya. Apa sih partisipasimu di dalam itu? Dan ingat bahwa mungkin ketika seseorang melakukan pernyataan itu, semua orang punya hak untuk mengatakan itu. Tetapi harus lihat juga mungkin dalam situasi apa dia mengungkapkan pernyataannya seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menghakimi dia langsung kenapa dia seperti itu. Oke. Selalu punya dua alasan. Yang pertama, orang lihat kebenaran. Yang kedua, engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau hanya mewartakan adalah menyenangkan semua orang, ya buat apa nih? Aku datang bukan untuk membawa api dalam pengertian itu. Yo, di mana kau? Kau bawa di situ. Di kapten. Iris. Bertahan. Oke, saya pikir ini penting sekali. Makanya butuh yang kita namakan gereja adalah rumah sakit untuk orang berdosa, bukan museum untuk orang kudus. Kalau kita orang kudus dulu baru mewartakan ya siapa nanti yang jadi masalah nanti siapa orang kudus di dunia ini. Saya pikir ini juga. Yo. Tidak. Simpan. Jadi seperti itu. Jadi kami harus jalan ya teman-teman. Saya pikir ini juga panggilan untuk semua. Saya harus lihat ini. Panggilan untuk semua ini awam Katolik untuk lebih memahami itu ya. Saling melengkapi lah. Karena kita ini anggota gereja dan bantu dulu. 1 Korintus 12 IDC ayat dari 10 lah. Mau saya sikat gini. Ya Pater, kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Diberikan kepada tiap orang. Lanjut. Sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Aku yang ambil dari kita semua diberi minum dari satu Oke, semua karunia itu iman kita dibaptis untuk menjadi anggota. Dan setiap anggota berpartisipasi sesuai dengan yang diberikan kepada dia. Karena itu saya pikir ini juga penting ya. Kalau ada awam yang punya kualitas mengajar, kenapa kita hakimi dia seperti itu? Saya lebih menghargai awam-awam yang buka roomnya, kaki sakit, yang buka roomnya untuk mengajar yang baik daripada membuka roomnya untuk gosip, untuk hakimi. Buat apa? Encontré la llave. Estaba buscando. ¿Vas a llevar algo? Está abierta tu mochila atrás. Bien abierta. Ide saya dan kawan-kawan. Buka awam yang buka room untuk beritakan, baca Injil, buat leksi divina, ajar yang ini itu, atau kalian lebih memilih dan masuk ke room-room yang untuk gosip ya, untuk ngomong jelek ya, untuk hakimi. Kamu pilih yang mana kalau begitu, Madu? leksi divina. Kalau saya leksi divina, Pater. Kalau saya ¿Quién va a venir? ¿Venías tú? ¿Aló? Okay. Ya, sambil isi air di mobil. Mobil sudah agak tua ini. Omong, tadi kamu belum jawab. leksi divina tadi aku bilang, Pater. Halo, metemos algo. Lebih pilih apa kalau begitu? Ya sudah, Madu, engkau dengar tidak? Halo, ya, Madu, Madu. Ya, Pater, ya, Pater. Ya, sampai kita lebih masuk ke dengar lebih banyak Protestan yang omong leksi divina daripada kita yang tidak mau omong itu. Poquito nomás. Uy, ellos limpiaron bien, ¿eh? Sí, sí. Hicieron, pero es súper bien. Ese que tiene que echar agua, ¿qué es esto? No, Ventilación, ese tiene que echar. ¿sí? ¿Esto de ventilación o es de parabrisas? Ese parabrisa. Ese es radiador. Sí, esa hay que echar agua, ¿no? Parece como no hay. Uy, No hay, ¿no? uy, aquí vacío. A las veredas, no sacan. Digo que no. Hágale. No sé. Nada.
Mas. Esa no hay nadie, nada. Esa ya está bien. ¿Estamos ahí? Sí, porque para brisa. Mau kalian diam-diam sa gana? lagi menyaksikan pater itu. Lihat saja. Pero faltan como 50, 60 kilómetros. ¿Cómo estás? Ikaw ay mengerti sa bahasa Spanyol. Bagus.